Terakhir kita telah melihat bagaimana bisa pelatih Akiko yang seorang wanita menjadi pelatih Ryuzan. Dan sekarang kita bakalan ngebahas detail kelanjutannya seperti apa. Pertandingan yang masih berlangsung dan Seseki yang terus menekan Ryuzan di setengah lapangan, komentator berkata Seseki tidak akan membiarkan Ryuzan bebas gitu aja. Ryuzan memang terlihat kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan, tapi sejauh ini Seseki juga luar biasa meskipun mereka ketinggalan 3 gol lebih dulu, tapi sekarang mereka bisa menyusul Ryuzan. Bahkan komentator dan para penonton juga seperti meremehkan pelatih Akiko meski dia anak dari pelatih terkenal yaitu Minaguchi, dan fakta bahwa dia pernah membawa Ryuzan juara di turnamen nasional, tapi tetap aja di keadaan Ryuzan yang terpojok, dia hanyalah seorang wanita. Sanagi juga terlihat khawatir di pertandingan yang tersisa 5 menit lagi. Dia juga nggak bisa ngebayangin apa yang bakalan terjadi ke depannya. Tapi pelatih Akiko berkata kalau dia udah punya gambaran. Jika Ryuzan kalah di pertandingan ini, tentu seluruh orang akan meremehkannya dan berkata jika dia cuma seorang perempuan. Namun pelatih Akiko terlihat siap untuk itu semua dan dia juga berkata kalau dirinya sendirilah yang sudah memutuskan untuk berdiri di lapangan ini. Nah, kita lalu flashback dulu ke bulan Maret atau lebih tepatnya 10 bulan sebelum pertandingan Seseki versus Ryuzan. Pelatih Akiko yang saat itu mulai melatih Ryuzan. Walaupun begitu, para pemain Ryuzan masih berharap jika pelatih sebelumnya akan kembali. Alasannya sih karena 1 bulan kemudian akan ada siswa baru tahun pertama, apalagi akan ada turnamen Interhack juga. Walaupun di sisi lain mereka nggak khawatir karena masih punya Katsuhiko dan juga Ryosuke. Menurut para pemain Ryuzan juga pelatih Akiko ini nggak buruk-buruk amat, tapi ya tetap aja metode latihan mereka tidak berubah sama sekali, atau bisa dibilang ya latihannya itu aja, nggak ada variasi lain sama seperti pelatih sebelumnya juga. Tapi terdapat sedikit perbedaan di mana menurut mereka Ryuzan jadi tidak banyak melakukan latih tanding dengan sekolah lain. Rawat para pemain juga jadi lebih lama dari biasanya dan itu membuat para pemain bosan. Sanagi yang ada di sana pun mendengar percakapan para pemain tapi dia cuma terdiam. Nah, kita lalu berpindah ke pelatih Akiko yang sedang berjalan menuju tempat latihan, namun ia kemudian digagetkan Sanagi yang berteriak jika terjadi sebuah masalah. Dan ternyata di tempat latihan Go Nakano terlibat perkelahian dengan Marco. Bahkan mereka sudah sempat saling baku hantam. Pelatih Akiko pun dengan cepat menghentikan mereka berdua dan tentu berujung pada Marco dan Go Nakano yang mendapatkan ceramah dari pelatih Akiko. Setelah memberikan wejangan kepada Marco dan juga Go Nakano di ruang guru, di sana juga ada pemilik sekolah yang menyapa Akiko. Tujuan dari pemilik sekolah berbicara kepada Akiko untuk memberitahunya bahwa pihak sekolah dan juga orang tua murid telah setuju untuk menunjuk Akiko sebagai penerus ayahnya dan dia akan secara resmi menjadi pelatih Ryuzan di bulan April nanti. Sanagi pun terlihat terkejut dan pelatih Akiko menjawab jika dia akan melakukan apa yang terbaik. Sebelum pelatih Akiko pergi, pemilik sekolah juga berkata meski mereka nggak khawatir sama Akiko, tapi mereka juga mengharapkan hasil yang memuaskan juga untuk Ryuzan. Ya, tentu perkataan pemilik sekolah di sini seolah-olah meremehkan pelatih Akiko yang mungkin gak bakalan bisa berbuat banyak karena dia hanya seorang perempuan. Nah, saat pelatih Akiko sudah pergi dari ruang guru, Sanagi terlihat kecewa karena pelatih sebelumnya tidak akan kembali melatih. Dan meski ada pelatih Akiko yang datang untuk menggantikan ayahnya, tapi ini sama saja kayak dia menggantikan tapi untuk segera berpisah. Maka dari itu, semua pemain Ryuzan harus bersatu untuk mendukung pelatih Akiko. Sanagi juga sebenarnya mengkhawatirkan pelatih Akiko ini. Bahkan Sanagi bertekad jika dia akan berusaha dengan keras mulai saat ini, agar tidak dikira jika dia cuma santai-santai doang saat Ryuzan dikalahkan nanti, yang antara khawatir dan juga meragukan pelatih Akiko dalam menjadi pelatih. Nah, kita lalu diperlihatkan pelatih Akiko yang sesudah selesai dari melatih, ia langsung datang ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Suster di sana bilang jika ayahnya sedang dalam keadaan yang bagus dan ternyata ayahnya Akiko sedang menonton pertandingan sepak bola Liga Utama dari TV rumah sakit. Akiko juga berkata di dalam hatinya jika sejak kecil ia sebenarnya sangat benci sepak bola, karena sepak bola lah yang membuatnya
sendirian, dan fakta bahwa saat sekolah TK, pelatih Akiko nggak pernah dijemput saat pulang oleh ayahnya sendiri. Akiko juga sadar jika ayahnya adalah seorang pria yang sangat tergila-gila dengan sepak bola, dan sebulan sebelum kejadian di mana ayahnya tiba-tiba jatuh sakit, pelatih Akiko pun jadi tahu jika ayahnya ini kena penyakit leukemia atau yang biasa kita sebut itu pikun. Ia juga sebenarnya sudah sadar karena kerap kali ayahnya salah memanggil nama antara Kazuhiko dan juga Ryosuke. Pelatih Akiko nggak pernah melihat senyuman ayahnya sendiri karena ia adalah seorang yang selalu memasang muka serius. Ditambah lagi ayahnya juga nggak bakalan inget sama janji yang mereka berdua udah buat. Aku nggak tahu janji apa yang mereka berdua buat, tapi pelatih Akiko terlihat santai dan nggak menyesal karena ia menggantikan posisi ayahnya sebagai pelatih. Nah, pelatih Akiko yang merasa jika jam besoknya sudah berakhir, ia pun pamit ke ayahnya, tapi pelatih Akiko terkejut karena di televisi sedang disiarkan wawancara Ryosuke. Reporter bertanya kepada Ryosuke bahwa setiap orang di Jepang menaruh harapan besar kepada dirinya, tapi entah mengapa Ryosuke terlihat sangat percaya diri dan ia ingin tahu apa yang membuat Ryosuke benar-benar percaya diri, padahal mendapatkan tanggung jawab yang besar serta tekanan yang tentu tidak sedikit. Ryosuke pun menjawab jika sebenarnya dia tidak percaya diri, hanya saja dia sendirilah yang memutuskan buat berdiri di sini, dan untuk itu yang diperlukan hanyalah pendirian yang teguh, dan itu berlaku juga untuk semua orang. Pelatih Akiko yang mendengar jawaban Ryosuke pun jadi paham apa kekurangan yang ia punya, namun ia kemudian diingatkan suster jika jam besoknya sudah berakhir. Pelatih Akiko pun kemudian pamit meninggalkan ayahnya, dan di keesokan harinya ia membuat semua pemain Ryuzan terkejut karena selain memperkenalkan secara resmi jika dia yang akan melatih Ryuzan, di sini pelatih Akiko juga memberitahu jika Ryuzan kalah satu kali saja di pertandingan resmi maka dia akan berhenti melatih. Tentu ini sebuah keputusan yang sangat berani dari seorang pelatih, apalagi mengingat dia itu perempuan. Namun, di turnamen musim panas dengan kembalinya Kazuhiko dan Ryosuke ke dalam tim, Ryuzan memenangkan Interhaik bahkan dengan catatan gak pernah menelan satu kali kekalahan pun. Kita lalu berpindah ke dalam lapangan di mana pertandingan yang tinggal menyisakan 4 menit lagi, terlihat juga Shimura yang memberikan umpan crossing kepada Marco yang ada di sebelah kanan. Tentu Marco nggak bebas gitu aja, di sana juga ada Mitsuki yang mundur untuk bertahan. Bahkan Mitsuki bisa menguasai bola, ia pun berpikir untuk melakukan counter attack. Namun tiba-tiba aja ada Kazuhiko yang udah ada di sana. Usui yang melihat Mitsuki dikepung Marco dan Kazuhiko pun berteriak untuk dia membuang bola. Bahkan menyerahkan bola corner juga nggak masalah. Namun Mitsuki di sini masih bersikeras untuk melindungi bola. Mitsuki berpikir jika memberikan Ryuzan sepak pojok atau lemparan ke dalam itu bukan keputusan yang baik. Dia tetap berusaha mempertahankan bola dan itu membuat Marco sedikit kesal. Bahkan Marco di sini menarik baju Mitsuki dan kemudian mendorongnya. Bola pun kemudian jadi keluar lapangan, Mitsuki dan Marco pun kemudian terjatuh. Sanagi yang melihat itu pun nampak senang karena mengira Ryuzan bakalan dapat sepak pojok, tapi ternyata tidak seperti itu. Marco malah dianggap melakukan pelanggaran kepada Mitsuki dan membuat Sesigi dapat tendangan bebas. Para penonton pun kemudian membicarakan Mitsuki yang bisa mempertahankan bola. Namun ada juga yang mengkritik pelatih Akiko dengan berkata jika dia pasti menyesal karena pernah berkata akan mundur menjadi pelatih jika Ryuzan menerima kekalahan. Pelatih Akiko yang sepertinya tahu apa yang para penonton bicarakan pun berkata ke Sanagi jika dia sudah memutuskan keteguhan hatinya untuk berdiri di sini. Itulah apa yang anak itu bicarakan. Sanagi pun terlihat bingung dengan anak yang pelatih Akiko maksud. Dan tentu aja dia membicarakan tentang Ryosuke. Pelatih Akiko berkata jika Ryosuke itu berbeda dengan Mitsuki, dia itu orang yang sudah ada di level berikutnya. Atau bisa dibilang menurut pelatih Akiko level Ryosuke lebih tinggi daripada Mitsuki. Nah, di sisi lain para jurnalis berkata Ryuzan sebenarnya masih punya satu kesempatan untuk mengganti pemain. Namun pelatih Akiko tidak melakukan itu dikarenakan untuk saat ini dia hanya bisa mempercayai para pemain yang sudah ada di dalam lapangan.
Di dalam lapangan, Ryosuke yang berpapasan dengan Mitsuki entah mengapa dia tiba-tiba berkata kepada Mitsuki jika ini menyenangkan. Mitsuki pun terlihat bingung dengan maksud dari perkataan Ryosuke, dan dari belakang Kazuhiko yang melihat itu berkata di dalam hatinya jika dia udah sangat lama mengenal Ryosuke. Ada bagian yang tak tersentuh di dalam diri Ryosuke. Kazuhiko nggak bisa mengerti sepenuhnya tentang Ryosuke karena mereka berdua berbeda. Ryosuke yang menurut Kazuhiko itu anak ajaib dan pria biasa-biasa saja seperti Kazuhiko nggak mungkin mengerti sedikit pun tentang Ryosuke. Apalagi ia yang berani mengemban tanggung jawab nomor 10 yang menandakan ia sebagai pemain andalan. Kita lalu diperlihatkan flashback Ryosuke dari pertama dia mengenal sepak bola hingga saat ini. Ryosuke berkata kalau pada awalnya dia hanya ingin bersenang-senang. Seperti yang sudah pernah aku jelasin, sebenarnya waktu kecil Ryosuke ini mengikuti les piano. Namun ia berkata bahwa setiap hari berlatih tapi permainan pianonya tidak kunjung membaik. Dan ketika Ryosuke keluar bermain sepak bola, ia menemukan sesuatu yang bisa membuat dirinya merasa lebih kuat dari hari ke hari. Ia seperti menemukan tujuan di dalam hidupnya, bahkan ia bisa tembus ke skuad reguler, terpilih menjadi perwakilan prefektur, dan di usia 12 tahun ia bermain di tim nasional Jepang. Ryosuke sadar jika bakat sepak bolanya akan bersinar, dan ketika dia bermain di panggung yang lebih besar, tentu dia akan bersinar lebih terang. Menurut Ryosuke, sepak bola itu menyenangkan karena nggak peduli penonton kenal atau tidak dengan dirinya, mereka akan bersorak untuk Ryosuke. Karena di usia 15 tahun, Ryosuke udah jadi langganan bermain untuk Jepang. Tapi di usia itu, Ryosuke juga belum memutuskan untuk bergabung ke SMA mana. Para pemain timnas yang lain juga bertanya kemana Ryosuke akan bergabung, karena sebenarnya timnas Jepang juga sedang melakukan tur ke SMA-SMA yang ada di seluruh Jepang. Dan tentu aja SMA terakhir yang akan mereka hadapi ya Akademi Ryuuzan ini. Diceritakan Akademi Ryuuzan mereka bermain lebih mengandalkan kekuatan fisik. Para pemain Jepang pun berkata jika Kazuhiko mungkin akan cocok bermain di sini, tapi untuk Ryosuke itu akan sedikit berbeda. Secara mengejutkan, pelatih Ryuuzan yang waktu itu masih pelatih Minaguchi atau ayahnya Akiko, ia langsung menyambut Ryosuke, tapi bukan dengan sambutan yang hangat. Bahkan para pemain Jepang pun berkata jika Minaguchi dijuluki pelatih iblis atau sangat kejam. Pelatih Minaguchi bertanya kepada Ryosuke apa ia berniat buat bergabung dengan Ryuuzan. Ryosuke pun menjawab jika mungkin ia akan memutuskan buat bergabung. Tapi pelatih Minaguchi berkata lagi jika itu mustahil, karena Ryosuke pasti berpikir itu adalah hak istimewa karena sudah diberi tawaran dan bukan menganggap itu sebagai tugas atau semacamnya. Ryosuke pun terlihat terkejut dan pelatih Minaguchi berkata lagi jika bakat adalah takdir dan Ryosuke yang mempunyai bakat besar itu seperti sebuah kutukan. Jika Ryosuke hanya berniat untuk menendang bola tanpa tujuan, pelatih Minaguchi menyarankan untuk Ryosuke mengurungkan niatnya masuk ke Ryuuzan, karena pada akhirnya dia pasti tidak akan bahagia. Tentu perkataan pelatih Minaguchi membuat Ryosuke terkejut, karena bagaimanapun setiap tim pasti menginginkan bakat yang Ryosuke punya. Bahkan sampai di rumah Ryosuke terlihat sangat kesal mengingat perkataan pelatih Minaguchi tadi. Namun entah mengapa di bulan April Ryosuke memutuskan untuk masuk ke SMA Ryuuzan. Dia bilangnya sih ingin membalas perkataan pelatih Minaguchi waktu itu. Dan saat hari pertama Ryosuke akan masuk ke sekolah, ia berpapasan dengan pelatih Akiko. Di bulan April, SMA Ryuuzan menerima siswa baru tahun pertama. Tentu diantaranya ada Marco, Kazuhiko, Ryosuke, dan juga Nagasaku. Kayaknya ini memang tidak direncanakan, soalnya Kazuhiko bersyukur melihat Ryosuke ada di sana. Dan saat Ryosuke melihat ke arah pelatih Minaguchi, ia kembali teringat perkataan yang sampai sekarang Ryosuke nggak bisa melupakannya. Nah, saat para pemain Ryuuzan melakukan latihan, sepertinya para pemain tahun pertama tidak diberi kesempatan untuk bermain. Mereka pun terlihat heran dengan kemampuan para seniornya. Namun di saat itu Kazuhiko dan Ryosuke diminta oleh pelatih Minaguchi untuk mencoba bermain dengan para seniornya. Kazuhiko dan Ryosuke pun masuk, tapi yang mengejutkan mereka bermain baik, bahkan dengan kombinasi yang apik berhasil mencetak gol. Seluruh orang pun berkata seperti yang sudah diharapkan dari pemain langganan timnas, memang sangat luar biasa. Meski menurut Ryosuke ini nggak mudah karena permainan Ryuuzan ada di level yang tinggi. Tapi Kazuhiko bersyukur karena dia memutuskan buat datang ke sini, dan di sisi lain ekspresi pelatih Minaguchi terlihat biasa-biasa saja. Nah, saat Ryosuke sedang membuka seragam, tiba-tiba Akiko bertanya apa Ryosuke punya waktu sebentar. Akiko yang melihat permainan Ryosuke bertanya ketika teman setimu berlari di sebelah kanan, Ryosuke selalu melewati lawan
lawan dengan cara menggiring bola keluar di sebelah kiri. Menurut Akiko, Ryosuke terlalu sering melakukan itu dan meminta Ryosuke untuk berhenti bermain seperti itu. Ryosuke harus memancing lawan ke arahnya tapi hanya sampai detik terakhir, dan Ryosuke juga harus memikirkan waktu dan keadaan yang tepat. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan mengalami cedera. Ryosuke pun terlihat bingung dan sang lagi menjelaskan jika wanita itu adalah Akiko, anak dari pelatih Minaguchi, yang mulai tahun ini dia akan mengawasi latihan Ryuzan sebagai pelatih. Ryosuke pun jadi kesal dan berkata di dalam hatinya jika anak dan ayah sama saja menjengkelkan. Nah, kita lalu berpindah ke bulan Mei di mana Kazuhiko dan Ryosuke terpilih sebagai pemain reguler di SMA Ryuzan untuk kualifikasi turnamen Interhack. Bahkan, Ryosuke mendapatkan nomor 10 yang menandakan dia adalah pemain andalan. Di bulan Juni, Ryuzan berhasil menang dan lolos untuk melaju ke turnamen nasional. Bahkan Ryosuke menjadi top skor dengan 6 gol. Dia juga menjadi MVP di kualifikasi tersebut. Ia juga merasa sudah menang dari pelatih Akiko yang sebelumnya bilang Ryosuke tidak akan bahagia. Tapi kini dia merasa tidak seperti itu. Namun semua berubah di bulan Juli di mana Ryosuke yang membela Jepang dalam tur di Arab Saudi. Jepang yang saat itu melawan Irak dan unggul 2-1. Di menit 25 babak kedua terjadi musibah yang menimpa Ryosuke. Ia yang menerima bola dari Kazuhiko berpikir untuk menarik lawan ke arahnya dan berniat buat melewati lawan dengan mendribel ke sebelah kiri, yang sebenarnya Akiko sudah melarang Ryosuke. Ia pun kemudian menerima tackle keras dari pemain lawan, bahkan itu membuat Ryosuke nggak bangun lagi dan harus ditandu keluar lapangan. Ryosuke pun cedera di kaki kirinya dan memaksa dia nggak bisa membela Ryuzan di turnamen nasional. Akibatnya di bulan Agustus Ryuzan nggak berhasil juara dan hanya sampai semifinal doang. Setelah kekalahan Ryuzan, Ryosuke berlatih untuk menyembuhkan kakinya yang cedera. Bahkan ia berlatih sampai malam hari. Tapi yang mengejutkan, saat Ryosuke selesai berlatih, ia sudah ditunggu pelatih Minaguchi dan pelatih berkata untuk Ryosuke masuk ke dalam mobilnya. Pelatih Minaguchi berniat untuk mengajak Ryosuke pergi ke dokter untuk mengecek bagaimana cederanya. Bahkan pelatih Minaguchi nggak cuma datang ke satu dokter doang. Pelatih Minaguchi berkata nggak masalah seberapa jauh dia dan Ryosuke akan pergi, dia ingin Ryosuke cepat pulih. Bahkan saat menelpon ia berkata Ryosuke harus pulih karena dia adalah orang yang akan membawa bendera Jepang di masa depan. Tentu ini sedikit mengejutkan karena kita tahu pada awalnya pelatih Minaguchi itu orang yang lumayan keras, bahkan bisa dibilang cuek sama Ryosuke. Namun sekarang kita melihat ia sangat peduli dengan Ryosuke. Nah, di bulan Oktober, Ryosuke yang sudah pulih kembali membawa Ryuzan lolos ke turnamen nasional. Bahkan di pertandingan terakhir, ia mencetak 5 gol dan Ryuzan berhasil lolos dengan kemenangan 8-0. Namun di sisi lain, sebenarnya Ryosuke terus berlatih pasca sembuh dari cederanya. Ia mengingat perkataan teman-temannya yang meminta Ryosuke untuk tidak cedera lagi saat sudah lolos ke turnamen nasional. Namun, kata-kata yang paling Ryosuke ingat adalah perkataan pelatih Minaguchi tentang dirinya yang akan membawa bendera Jepang di masa depan. Ryosuke yang meneruskan latihannya dengan berlari tiba-tiba aja bertemu pelatih Akiko. Akiko pun berkata apa kali ini Ryosuke menikmati sepak bola. Ryosuke pun terkejut bingung, namun Akiko berkata lagi, bukankah ini seperti berdiri di atas eskalator? Kau punya bakat untuk berdiri di sana dan sekali kau menginjakan kakimu, kau akan terus bergerak naik. Apa keinginanmu yang sebenarnya itu nggak penting lagi? Bukankah kau sudah melihat dengan matamu sendiri bahwa nggak peduli siapapun itu, mereka harus naik dengan kaki mereka sendiri. Ryosuke punya bakat yang besar, tapi sebenarnya kau tidak merasakan bahagia. Bahkan orang lain juga akan seperti itu karena seolah-olah kita cuma berdiri di atas eskalator doang. Ryosuke harus punya alasan kenapa, untuk siapa dirinya bermain sepak bola. Dan jika Ryosuke nggak punya alasan itu, Akiko berkata lebih baik ia berhenti bermain sepak bola karena nggak ada juga yang akan menyalahkan Ryosuke. Ryosuke mendengar itu pun terkejut, tapi di saat yang bersamaan ia mengingat tentang rekan satu timnya, pelatih Minaguchi, pendukung Jepang, dan kebanggaan membawa bendera Jepang itu sendiri. Yang berarti Ryosuke sekarang punya alasan bermain sepak bola dan gak hanya bersenang-senang aja seperti kecil dulu.